Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Karena Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bunda Widya bisa lihat kayaknya masih lemas-lemas semua ini. Iya. Ayo adik-adik lebih semangat lagi dong. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Karena Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangan semua, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjagai kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan mengerjakan kreativitas. Kiranya Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Berikan hikmat pengertian daripada-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Bunda Widya tahu tidak? Kita sebagai pengikut Tuhan, kita itu harus tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Mulai dari pagi, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kita angkat pujian ini yuk, panggil musik. Musik! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Bunda Widya senang tidak jadi anak Tuhan? Senang dong Kak Angel. Kak Angel juga senang sekali jadi anak Tuhan. Kita nyanyi. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan angkat satu pujian penyembahan ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik. Kami mau menjadi pengikut-Mu Tuhan. Engkau baik
ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengertian daripadamu saja ya Bapa, sehingga firman itu tertanam dalam diri kami, bertumbuh dan berbuah sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Berkati juga Kak Yaya yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan belajar tentang firman Tuhan di hari ini. Kakak Yaya minta semuanya duduk dengan tenang, duduk dengan rapi, lalu kita mau belajar tentang firman Tuhan di hari ini. Yang siap mendengar firman Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sudah siap semuanya? Oke, very good. Nah, hari ini adik-adik, kita akan belajar tentang hal mengikut Tuhan Yesus. Tentang apa adik-adik? Tentang hal mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik, pasti adik-adik pernah dengar ya kata mengikuti. Siapa yang pernah sebut-sebut kata itu? Oh saya Kakak Yaya. Pasti. Contoh ya, Kakak Yaya, saya mengikuti Mama pergi ke Hadi. Nah, sudah adik-adik sudah menggunakan kata mengikuti ya. Nah, sekarang Kakak Yaya mau tanya, kira-kira apa itu kata mengikuti ya? Coba berpikir. Untuk adik-adik yang sudah kelas besar, adik-adik bisa sebut sendiri. Apa itu mengikuti? Coba Kakak Yaya dengar dulu. Mengikuti adalah mengurutkan. Apa adik-adik kita sebut sama-sama? Mengikuti artinya mengurutkan. Mengurutkan apa Kakak Yaya? Mengurutkan sesuatu yang sudah ada di depan. Contohnya bagaimana ya Kakak Yaya? Seperti begini. Kakak Angel, mari. Nah, adik-adik, Kakak Yaya kita akan belajar tentang bagaimana kata mengikuti. Nah, tadi Kakak Yaya bilang mengikuti itu adalah mengurutkan sesuatu yang sudah ada di depan. Sekarang Kakak Yaya mengikuti Kakak Angel. Berarti siapa yang di depan? Kakak Yaya atau Kakak Angel? Kakak? Betul, Kakak Angel yang di depan. Oke, Kakak Angel menghadap ke sebelah sana. Kakak Yaya, Kakak Angel praktek ya. Kalau Kakak Yaya sebut Kakak Yaya mengikuti, berarti Kakak Angel jalan saja. Kakak Yaya mengikuti Kakak Angel. Kakak Yaya jalan terus. Oh, jalan lagi. Ini adik-adik namanya mengikuti. Kakak Yaya mengikuti Kakak Angel. Sekarang kalau Kakak Yaya ganti lagi. Kakak Yaya mengikuti Tuhan Yesus. Berarti siapa yang di depan? Hah? Oke, betul sekali, Tuhan Yesus yang di depan. Sekarang pura-puranya Kakak Angel jadi Tuhan Yesus ya. Kakak Yaya mengikuti Tuhan Yesus. Kakak Yaya jalan, kemana Tuhan Yesus pergi, Kakak Yaya jalan. Tuhan Yesus di sebelah sini, di depan Kakak Yaya. Kalau Tuhan Yesus di sebelah kiri, Kakak Yaya juga. Tuhan Yesus pindah di sebelah sini, Kakak Yaya juga. Tuhan Yesus putar-putar, Kakak Yaya ikut juga. Tuhan Yesus di sebelah sini, jadi apa yang Tuhan Yesus buat, Kakak Yaya ikut. Karena tadi Kakak Yaya mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Kakak Angel. Kakak Yaya mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita ambil di hari ini pada Lukas 9, firman Tuhan berkata bahwa ada murid-murid yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus jalan kemana saja, mereka mau mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ada yang banyak alasan adik-adik. Ada yang bilang begini, Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan Yesus tapi sabar saya nanti pergi kasih kubur saya punya Bapak dulu. Hah? Ada yang alasan. Atau seperti adik-adik atau kakak Yaya misalnya begini, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus bilang begini, Kakak Yaya ikutlah aku, maksudnya Tuhan Yesus bilang. Lalu Kakak Yaya bilang begini, aduh maaf Tuhan Yesus saya mau ikut Tuhan Yesus tapi sabar Tuhan Yesus. Saya nanti sabar dulu saya ini tidak rajin berdoa, aduh Tuhan Yesus saya ini belum bisa berdoa.
Apakah kita punya alasan seperti itu adik-adik? Ataukah ketika Tuhan Yesus ajak adik-adik, mari ikutlah aku. Adik-adik alasan begini, aduh Tuhan Yesus jam segini nih saya lagi jam main game ini. Sebentar lagi saya punya teman sudah online lalu kita mau main game online nih Tuhan Yesus. Aduh maaf Tuhan Yesus saya tidak bisa. Apakah kita punya alasan seperti itu adik-adik? Wah adik-adik kakak Yaya mau tanya. Ketika Tuhan Yesus datang kepada kita, kepada adik-adik dan kakak, lalu Tuhan Yesus bilang begini, mari ikutlah aku. Apakah kita punya alasan untuk menolak Tuhan Yesus? Siapa yang pernah punya alasan, banyak alasan. Aduh kakak, Tuhan Yesus maaf ya, saya sibuk. Tuhan Yesus maaf ya, hari ini saya lagi nonton film Korea. Aduh Tuhan Yesus minta maaf ya, hari ini sedikit lagi saya punya teman mau jemput saya, mau pergi di berenang. Jadi saya tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus. Apakah kita punya alasan seperti itu adik-adik? Siapa yang punya alasan seperti itu? Banyak alasan kalau Tuhan Yesus panggil, mari ikutlah aku. Siapa yang punya banyak alasan seperti itu? Nah, kalau adik-adik dan kakak pernah punya alasan seperti itu, mulai hari ini kita tidak boleh banyak alasan lagi sama Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk tidak mengikuti Tuhan Yesus. Yang percaya dan setuju dengan kakak Yaya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang di hadapan kita, mengundang kita, ketika Tuhan Yesus bilang, mari ikutlah aku, seharusnya adik-adik dengan kakak, kita semua setuju, sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Yang mau setuju, yang setuju ikut Tuhan Yesus dengan setia, angkat tangannya. Amin. Yang pernah seperti tadi, banyak alasan dengan Tuhan, angkat tangannya. Tidak apa-apa, kita masih bisa berubah. Ketika Tuhan Yesus mengundang adik-adik untuk mengikuti Tuhan Yesus, kakak Yaya percaya adik-adik dan kita semua akan setuju, sepakat dengan jalannya Tuhan Yesus. Mari adik-adik bersama kakak semua, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus ada di depan kita, bukan Tuhan Yesus ada di belakang. Ketika Tuhan Yesus datang, marilah ikut aku, Tuhan Yesus di depan, lalu kita jalan mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Amin adik-adik, kita tidak punya alasan untuk tidak mengikuti Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari adik-adik kita semua mengikuti Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, mari kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Mengikuti Yesus keputusanku. Sama-sama kakak Yaya ya. Mengikuti Yesus keputusanku. Yang mau setuju mengikuti Yesus, semuanya yang masih duduk berdiri. Hop. Sip. Sama-sama katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi pelan-pelan.
Mengikuti Yesus adalah keputusan adik-adik sendiri. Mama tidak paksa, papa tidak paksa, kakak-kakak tidak paksa. Tuhan Yesus yang kasih hikmat buat adik-adik, yang membuat adik-adik bisa membuat keputusan mengikuti Yesus, itu adalah putusan adik-adik. Sekarang adik-adik bisa bertanya, Kakak Yaya saya masih kecil. Mengikuti Yesus tidak harus jadi pendeta adik-adik. Mengikuti Yesus tidak harus seperti Kakak Yaya jadi guru gereja anak. Mengikuti Tuhan Yesus tidak perlu harus menyanyi tampil di gereja. Tapi ketika adik-adik mengikuti jalannya Tuhan Yesus, rajin berdoa, hormati orang tua di rumah, bicara dengan sopan. Ketika mama dan papa minta tolong, adik-adik mau bilang ya mama. Adik-adik punya suara yang halus, itu adalah salah satu contoh adik-adik sedang mengikuti Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Ketika adik-adik masih kecil, jangan pikir masih kecil. Mari belajar, kita melayani Tuhan dimulai dari adik-adik yang masih kecil. Terpuji nama Tuhan. Adik-adik mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Kami belajar Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pengikut Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani di hari ini maupun setiap adik-adik kami yang belajar firman Tuhan di tempat di mana mereka berada. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama dengan kami semua keluarga besar gereja anak, kami mau bilang, kami mau mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa karena Yesus luar biasa, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam kreativitas gereja anak minggu ini, yaitu tentang saya mau mengikut Yesus. Apa saja yang dipersiapkan? Baik, kita akan melihat di sini. Di sini kalian harus siapkan gunting ya. Kemudian krayon, di sini kakak ini pakai krayon juga, bisa pensil warna. Kemudian ada lem, ya. Oke. Dan adik-adik, jadi adik-adik nanti minta tolong orang tua untuk mengambil gambar pola seperti ini di gereja. Ya, sudah disiapkan oleh gereja anak dan mengambil juga kertas seperti ini. Oke adik-adik, jadi saat kalian sudah mempersiapkan semua, nanti ini diwarnai ya. Setelah diwarnai, kalian nanti gunting. Di sini ada tanda gunting ya, tanda gunting. Kalian akan gunting mengikuti pola ini dan seperti ini adik-adik. Nah, kakak ini punya sudah jadi ini, sudah dikasih warna, sudah digunting dengan cantik sekali. Nah ya, kakak ini tinggal lem saja. Oke, saat kakak ini lem, kemudian nanti kakak ini akan gunting kembali. Oke. Jadi adik-adik, kakak ini sangat berterima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengerjakan kreativitas minggu kemarin ya. Oke, minggu ini juga tidak susah ya, tinggal kalian warnai, kalian gunting dan tempel kembali di kertas yang sudah tadi kakak ini tunjukin ya. Oke, setelah digunting, setelah diwarnai, digunting, kemudian kalian lem seperti ini. Oke adik-adik, nah ini dia. Oke, kemudian kalian boleh gunting kembali.
guntingnya seperti ini ya. Oke, udah aja adik-adik. Kalau adik-adik belum tahu menggunakan gunting, terutama yang kelas kecil, minta tolong bantu orang tua atau kakaknya ya, karena gunting tajam. Tapi kalau sudah bisa tidak apa-apa. Oke adik-adik, kakak ini bikinnya seperti ini adik-adik. Dan nanti kalian bisa bolongin juga yang di dalamnya ini. Oke. Oke. Oke, ya kakak ini punya sudah selesai ya. Oke, jadi ini sendalnya. Jadi adik-adik nanti bisa mewarnai dan kemudian gunting. Kemudian di sini ada ayatnya. Dan di sini judulnya. Judul hari ini, minggu ini saya mau ikut Yesus. Siapa yang mau ikut Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya. Yeah. Bagus adik-adik. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus terus mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah yang selalu menolong kita, menyertai kita adik-adik. Baik adik-adik, itu saja yang hari ini kakak ini bisa bagikan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik kumpul ke kakak-kakaknya, titip ke bunda, ke orang tuanya. Nanti orang tuanya kasih ke bunda-bunda atau kakak-kakaknya yang di gereja. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Tiba saatnya adik-adik kita akan menutup ibadah kita angkat pujian ini. Kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan telah memimpin ibadah kita. Tiba saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa bersama kami Bapa. Kami sudah menyelesaikan setiap ibadah hari ini Bapa. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini.
Memberkati orang tuanya juga Tuhan, memberkati juga para pembina gereja anak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati juga Tuhan yang bawa firman untuk hari ini Bapa. Kiranya firman itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan yang hari ini sudah didengarkannya. Untuk mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan akhiri ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sore ini telah selesai. Kak Angel, Bunda Widya, dan segenap tim yang melayani mengucapkan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.